Estes di sana. Setuju sih, Baxia. Tapi kalau misalnya dari break grade kayaknya mau Baxia mau taruh di mana sih? Kalau misalnya di jungler mungkin beda cerita ya. Bisa juga Baxia sebagai jungler untuk meta sekarang. Tapi Poveus kali ini kayaknya asik banget yang lihat Kagura yang juga akan memicu dari Demonic Force-nya. Yesun Shin juga pasti memicu Demonic Force dan juga Pakuito. Ini Poveus menurutku menjadi salah satu hero yang wise banget untuk di-pick. Tapi kalau sebelum kita bahas itu, yang menarik adalah Arkesena selalu nge-ban dari hero-hero gold lane sih. Sedangkan dari Arkesena sendiri mereka juga belum ada hero gold lane loh. Benar. Secara marksman ya. Betul. Secara marksman. Sebenarnya kalau aku ngelihat kayak gini ya, gimana kalau mereka pede? Oh, mereka mau ngambil Kara Granger. Tadi aku berpikir kalau misalnya dari seorang Poveusnya mungkin kalau nggak seorang dulunya masuk ke dalam jungle, mereka ambil satu hero lain lagi, si Cecilion taruh di gold. Tapi ternyata mereka udah ambil Granger, jadi mereka harus bermain dengan sangat early. Tapi mereka harus ingat continuous heal yang bakal dilakukan dengan Moon Immersion dan juga Blessing of the Moon Goddess dari seorang Estes. Mereka harus membiarkan Estes kelimpungan sampai mendapatkan level 4. Karena setelah level 4 itu kayaknya teman-teman dari Arkesena bakal gather up, bakal coba untuk team fight over team fight buat teman-teman dari mereka ke arah break grid. Tapi, Aku setuju. Oh? Aku setuju sih. Iya. Ya, silakan. Maaf. Otak saya jalan sendiri, maaf ya. Aku setuju sama pertanyaan si Vela, pernyataannya. Cuman kalau misalkan ngeliat nih, aku simpel aja. Break grid, mereka mengandalkan dua source damage dealer dari Granger dan juga Cecilion masuk mid game. Sementara lihat Arkesena, Kiminya kasih damage, Yisun Shin kasih damage, dan tentunya Pakito, Kagura. Nah itu bisa nggak sih kira-kira break grid menahan gitu? Karena kalau misalkan balik lagi, dua source damage dealer itu agak riskan lawan Arkesena yang bisa kebanyakan gitu dengan ada tambahannya Estes. Ini poinnya semua ada di Poveus sih kalau menurut gua. Poveus. Kalau Poveus bisa memancing keributan, ke-trigger terus untuk Demonic Force, ini bakal beda cerita karena dari Arkesena banyak. Kita lihat lane lainnya bakal seperti apa. Tapi segera kita langsung saja masuk dalam Land of Dawn untuk melihat keseruan dari game kita kali ini di group stage dari Break Grid melawan Arkesena. Masih ditemenin sama Gio dan juga Vela berserta Goni kali ini. Oke, masing-masing dari kedua jungler, bahkan dari Sin yang udah ambil ke arah purple buff. Lihat dari Nicholas langsung merusuk ke arah dari purple buff milik seorang Red Triple. Coba untuk diganggu aja di sana, tapi sepertinya belum ada gangguan yang terlalu signifikan yang diberikan oleh anak-anak dari Break Grid. Mereka coba untuk memberikan informasi saja, dan yes, kali ini masih tenang sebelum badai. Iya, masih tenang sebelum badai dan masih coba untuk mencari posisi yang terlebih dahulu. Tapi ingat ya, ini pergerakan yang dilakukan seperti yang dibahas tadi. Dengan adanya seorang Estes, mereka harus bisa untuk melakukan pergerakan early-nya. Tapi Estes itu juga akan sedikit kesulitan kalau kita omongin dari early sampai dia dapetin level 4. Sebelum dia dapetin level 4, dia bener-bener bakal jadi satu orang yang cuma bisa nge-heal satu orang doang. Gak akan bisa ngapa-ngapain, gak akan bisa untuk merepotkan dan juga mengganggu teman-teman yang ada di dalam Land of Dawn gitu loh. Cukup keras ya Vela dan juga Gia di mana pertandingannya di early game-nya kita kalau lihat sebenarnya cukup agresif aja, cuman belum kelihatan nih setup team fight, belum setup untuk ngegeng. Oke, untuk saat ini berarti masih farming aja. Betul, pasti bakal coba untuk farming terlebih dahulu, bakal coba untuk cari dulu goldnya seperti apa. Tapi so far dari seorang Banana Onana kayaknya bakal coba untuk melakukan invasi ke arah jungle dari Break Grid. Saya memang teman-teman dari Break Grid juga sudah menyelesaikan jungle dan mencoba untuk bergerak ke arah lane lain. Taka, di sisi lain di arah top lane, inget ya, seorang Kimi itu damage sekarang sakit banget karena sekarang apa ya, konsentrasi dari seorang Kimi itu lebih ke arah Genius One setelah membuat Ice Queen One yang penetrating damage-nya bakal banyak banget ke arah teman-teman dari Break Grid sendiri. Aside of that one, mereka juga bakal bikin ke arah Divine Glaive, di mana nanti ketika kita bikin, mau bikin ke arah apa ya, Radiant Armor nanti, bisa kena gara-gara ini gitu kan. Mau bikin ke arah Athena Shield ternyata gak bisa, pecah juga gitu kan ya. Jadi agak serba salah, karena memang sekarang Magical Defense tuh agak sedikit dipertanyakan. Tapi Nicholas dapat kejar. Hampir saja Nicholas tertumbangkan nyawa di arah bawah sana. Peter Tell kali menjadi target operasi dari anak-anak Arkesena. Bahkan enggak, di arah depan sana mencoba untuk memberikan defensive penetration ke arah belakang. Grab dan just miss it. Karena enggak, bahkan Warlord terus sekarat banget. Dan yes, first blood diamankan oleh anak-anak Break Grid kali ini, Civela. Iya, betul banget. Karena memang tadi juga teman-teman dari RRQ masih berfokus untuk ngelepasin ke arah seorang Ganya sendiri ya. Dan tadi dengan adanya Moon Immersion sebenarnya sempat mau menolong, tapi satu bad impact di ujung
beneran ujung dah tuh ya. Dari Bad Impact-nya berhasil mengenai karena seorang ini tadi dari seorang ya. Warlord ya. Iya. Nah, maaf namanya kepotong soalnya. Ya, dan itu jadi satu poin yang penting banget buat Brick Grid. Ingat, ini belum jadi satu titik kemenangan. Karena seperti yang aku bilang, mereka harus bergerak kuadran dari RRQ Sena. Apalagi ketika SS sudah berhasil mendapatkan level 4-nya. Itu bakal jadi poin yang penting banget. Tapi lihat sebelah sana ini, yang overturn dibuka. Nicholas berhasil untuk diharas habis-habisan. Tapi Turtle kali ini masih bisa didapatkan oleh seorang Granger di arah bawahnya. Tapi ternyata oke. Let's back to the game kali ini di mana 1-0 masih skor sementara diamankan oleh Brick Grid tadi. Didamankan first blood, tapi di area atas kali ini Taka dan juga Retripal masing-masing mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Drake yang bukan rapper tentu saja. Tapi sementara itu dari Drake terus mencoba untuk mendefense, bahkan rotasi yang dilakukan oleh anak-anak Arkisena 4 orang bahkan mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Poveus yang dimiliki oleh Brick Grid. Tapi mereka sepertinya merasa oh ini terlalu wasting time dan akhirnya mereka mencoba untuk mengclear di area mid terlebih dahulu. Oke, dari Cecilia sudah menyelesaikan Clock of Destiny ini di menit keempat, yang berarti di sini stacknya kurang lebih ada sekitar 50-an lah untuk seorang Cecilian sendiri, dan itu cukup penting ya kalau menurut aku ya. 30-40 sampai 50, dan ingat semakin besar stack dari seorang Cecilian itu bakal semakin sakit dan bakal semakin menyebalkan. Tapi lihat sebelah sana ada grab yang dilepas sama seorang Ga, coba untuk bergerak ke arah seorang Kagura kali ini, tapi kayak Kagura masih bisa untuk tarik ulur terlebih dahulu, sedangkan di sisi top lane kayaknya nggak diganggu sama sekali ya seorang Kiminya ya. Iya, berarti free banget. Sangat-sangat bebas, gak ada initiation yang dilakukan sama teman-teman dari Brick Grid sendiri gitu loh. Padahal menurut aku di sini yang paling menyebalkan adalah seorang Kimi yang memang pasti bakal sangat-sangat tipis dan sangat-sangat mudah untuk di dive in oleh teman-teman dari Brick Grid sendiri. Entah itu dengan adanya Circling Eagle, belum lagi dengan adanya Death Sonata, dan juga dengan adanya Rhapsody dari seorang Granger. Yes, benar banget. Gila. Dan kalau kita lihat juga udah ada Bloodlust yang diamankan oleh Banana Onana. Kali ini dia akan memberikan sebuah life steal setiap dia memberikan sebuah skill ke arah lawannya. Dan kalau kita lihat penetrasi yang dilakukan oleh anak-anak Arkisena, rotasinya luar biasa banget Civela. Karena mereka itu benar-benar disiplin banget. Mereka coba untuk mendapatkan 1 poin di atas, tapi ternyata kalau misalnya nggak dapat, mereka langsung rotasi cari lagi lawan yang akan berada di depan matanya. Dan juga masuk ke menit kelima, kayaknya Turtle yang kedua akan segera muncul dan sudah hadir di Land of Dawn. Sudah mulai ada perseteruan antara Banana, Sake Gil dikeluarkan. Bahkan anak-anak dari Arkisena dipaksa mundur. Monster Shocker pun dikeluarkan juga oleh Retripal. Tapi kali ini sepertinya dari Brick Grid udah mencoba mengamankan ke arah Turtle yang kedua. Iya, Turtle lagi-lagi bisa didapatkan kali ini Objective Gaming. Kita lihat ya, sebenarnya udah masuk dalam menit ke-5 menuju menit ke-6 gitu loh. Tapi kalau kita ngomongin masalah team fight yang berlangsung masih benar-benar ditahan. Padahal seperti yang gue bilang, ini RRQ Sena itu kalau di awal-awal justru kita yang harus tabrak gitu loh. Karena at least kita memberhentikan proses mereka untuk masuk ke dalam late game. Karena to be honest, walaupun kita tahu dari si seorang Cecilian tuh di arah late game bakal serem banget, tapi Granger tuh fall off. Dan mereka ingat ada 2 marksman. Iya gitu loh. Mereka ada 2 marksman di Isunsin dan juga Kimi, dan tentunya ada SS itu bisa kiting gamingnya tuh lebih lama. Oke, Demonic Force-nya udah di Open ya. ya. Yes, tapi belum dapetin siapa-siapa. Monster Shocker juga dikeluarkan kali ini. Shin memberikan informasi, tapi lihat dari grab jadi dikeluarkan. Banana kali ini dalam ancaman karena udah harus mengeluarkan flicker ke area belakang. Dia sadar betul kehadiran Kagura yang sudah melakukan rotasi ke area bawah. Tapi lihat dari atas. Sementara itu 3 member berhadapan dengan 2 Drake kali ini dalam ancaman yang cukup besar. Retripal mencoba untuk memberikan penetrasi dan lihat Drake-nya harus hilang di tangan Kimi. Bahkan Cecilionia mencoba untuk membackup penyerangan, tapi terlalu dini serangannya. Belum memiliki stack yang cukup besar untuk menghabisi anak-anak dari Arkisena. Iya, biar dapetin movement speed juga supaya seorang Cecilian bisa kabur kali ini. Tapi memang di sini damage yang sudah dimiliki sama seorang Kimi itu sangat-sangat sakit. Karena dia langsung berfokus ke arah Glowing One. Karena Glowing One itu kan adalah persenan dari HP ya. Dan ketika kita melawan hero-hero yang cukup tebal seperti seorang Povius, seperti seorang Matilda, dan bahkan seorang Glue kali ini, Glowing One menjadi salah satu item yang sangat-sangat opsi yang paling penting gitu loh. Selain mungkin nanti bikin ke arah Holy Crystal ataupun Divine Glyph. Iya, setuju banget, dimana decision makingnya tuh harus pas banget dalam line of down. Karena ingat Best of One, Gio keren banget. Betul. Kenapa saya yang keren banget? Iya, emang keren banget. Dan ini adalah turtle ketiga
Wow, Turtle terakhir. terakhir. berarti. Turtle Yes. terakhir. Dua turtle udah diamankan oleh Brigrid semuanya. Tapi kali ini apakah dari objektif turtle bakal didapatkan oleh Arcade Sena? Tapi lihat Dead Sonata hampir saja mendapatkan ataupun memberikan informasi ke anak-anak Brigrid itu sendiri. Tapi lihat pergerakan dari Arcade Sena mencoba untuk memberikan penetrasi ke arah tengah. Lordnya sudah spawn di area atas. Iya, oke, Lord udah ada di dalam lane of down. Dan ingat ya teman-teman, dari sisinya Brigrid kali ini harus lebih menghitungkan masalah damage mereka. Walaupun damage mereka besar, nanti bakal ada Moon Immersion dan juga Blessing of the Moon Goddess yang bakal menjadi poin penting untuk teman-teman dari sisinya RQ Sena. Tapi kali ini Lord ya sudah mulai didapetin, disamperin masih Gila. jauh juga. Nah, tapi kita lihat kali ini biar Yap, tapi Lordnya udah didapatkan oleh seorang Granger. Bahkan Drake mencoba untuk ke garis depan karena Banana Demonic Force udah dikeluarkan. Tapi sayang, 1000 sayang gak dapet. Lihat Nicholasnya harus hilang di tengah-tengah. Bahkan Lord yang sepertinya akan menuju ke area tengah malah dibombardir oleh anak-anak RQ Sena. Bakal lihat dari sisi lawannya harus hilang. Damage yang diberikan oleh Kimi Taka benar-benar luar biasa. Di defense dengan begitu mudahnya menurut gua sih. Kalau kayak begini RQ Sena bakal lebih mendominasi karena mereka udah punya poin juga. Mereka punya gold juga. Dan itu yang dibutuhkan oleh marksman late game yang dimiliki oleh RRQ Sena nih. Wow, ya ini kalau ngelihat untuk sekarang RRQ memang kehilangan satu Lord, tetapi lihat mereka cari defense-nya, mereka sangat-sangat confident dan bahkan menumbangkan satu Cecilion gitu. Sementara kalau lihat dari item Pakitonya build fighter ya berarti Bloodlust, Axe dan juga Dominance. Sementara berarti mereka udah anggap Kagura, Kimi dan juga Yusun Shin udah cukup damage-nya. Jadi kita lihat saja. Iya, sebenarnya kalau kita ngomongin juga kali ini teman-teman dari sisinya Brigrid memang bermain dengan sangat objektif, entah itu dari sisi permainan ke arah Turtle, ke arah Lord, dan kalau kita lihat juga kali ini mereka kali ini juga masih mencoba untuk melakukan team fight. Tapi seperti yang aku bilang, dengan adanya Yisan Shin yang kali ini sudah di atas menit ke-9 ya, ini dia udah ikut team fight, dia udah ikut rotasi, tapi di arah bawah kali ini Warlord bakal coba dikejar terlebih dahulu. Tapi lihat di sisi samping masih ada circling Eager ke arah depan, masih ada satu pergerakan Tracer ke arah belakang. Tapi sayang sekali dari seorang Granger berhasil di shutdown dan juga seorang V kali ini berhasil dapetin ke arah seorang Kagura. Tapi akankah di fight balik oleh seorang Taka? Ternyata Taka tidak ingin mengambil resiko sama sekali. Oke, ini pertarungan yang sebenarnya bisa dimenangkan oleh RRQ Sena karena Pauveusnya dibuat mundur oleh Banana. Lihat Banana seteruan mulai terjadi dan enggak, masih bisa flicker ke area belakang. Enggak sesuai namanya, enggak jadi mati. Tapi lihat dari maximum charge, enggak juga kena siapa-siapa. Nama memang doa ya, enggak mau kena, enggak mau mati sih Vela. Gimana ya Goni? Gimana? Ini yang menjelaskan kenapa yang gue catat gitu loh. Iya, iya. Ini yang menjelaskan gue Kenapa catat. Gio keren banget gitu loh. Emang gitu. sih ya. Tapi saya yang masih belum punya gandengan. Jadi teman-teman di luar sana yang masih pengen punya gandengan buat bersama dengan teman saya Gio ini, boleh langsung aja Gio Oke. Joshua ya. Saya mau Benar, promosikan teman saya. benar. Cuman aku mau ngomong sesuatu nih. Apa? Boleh. Kita tuh ngeliat situasinya nih. Oke, lihat replaynya. Dimana team fightnya bisa dibilang Estes-nya menjadi MVP memang Yusun Shin take down. Tetapi yang bikin lumayan sustain itu mereka bisa ngebalikin lagi, malah teman-teman dari Brick yang harus mundur. Memang tadi tim fight yang sangat-sangat bagus diciptakan oleh Brick. Kita lihat saja karena sebenarnya yang melihat memegang kontrol itu masih teman-teman dari RRQ Sena dari segi map control. Memang dari ekonomi mereka ketinggalan. Kita lihat saja Brick mampukah mereka mencari celahnya. Ya, mungkin menurut aku bakal agak sedikit susah ya, karena targetingnya sekarang udah agak susah gitu loh. Kalau di awal-awal tadi kan pasti Estes tuh gandeng Kimi udah kayak gandeng Gio berusaha gandeng dia gitu loh. Bener-bener bakal dipepet terus, bakal coba dikejar terus. Tapi nggak dapat. Nggak dikasih nafas sama sekali. Tapi lane-nya jadi kosong. Yang itu harusnya menjadi chance buat teman-teman dari Brigrid. Tapi hal itu tidak diambil sama mereka, sehingga sekarang targetingnya susah karena Blessing of the Moon Goddess itu 5-5-nya di sana, 5-5-nya bakal ditabrak. Sedangkan teman-teman dari sisi Brigrid banyak kan adalah hero-hero yang memang lebih ke arah single target. Memang di situ ada Cecilion, memang di situ ada Pauveus yang emang kalau team fight besar-besaran mereka akan sangat-sangat happy. Tapi kalau kita ngomongin Matilda, kalau ngomongin Glue, Single lock. kalau ngomongin Single lock. Granger, semuanya single gitu loh. Yeah. That's why kalau kita ngomongin team fight, RRQ Sena di sini menjadi upper hand. Kenapa? Ada Kagura dengan Yin yang overturn, ada seorang SS juga di sini, ada dengan ada Flood Blood dari seorang Yisan Shin, belum lagi Mountain Shocker dan juga Maximum Charge dari seorang Kimi. Gila. Tapi ini lebih gila lagi. Ternyata RRQ Sena udah membalikan keadaan si Vela dan juga Goni. Bahkan Lordnya sudah bisa diamankan oleh anak-anak RRQ Sena. Di mana mereka kali ini mencoba untuk mendapatkan dan mendominasi di area atas. Inner turret sudah didapatkan, membuat anak-anak dari Brigrid harus mundur. Suka tidak suka, maksimum charge dikeluarkan, tapi hanya memberikan damage ke arah seorang Cecilion yang baru setengah bar keluar. 1 bar maaf. Iya.
Tapi ingat ya, kalau ngomongin masalah high ground, kayaknya Brick Grid juga kuat nih ya, begini ya. Ya. Lumayan. Dengan adanya Cecilion dan bahkan Death Sonatanya tuh bisa dibilang ngedefense-nya lumayan. Cuman ingat, nge-sieging teman-teman dari RRQ sana juga kuat. Mengingat adanya Kimi, mengingat tentunya adanya SS yang bisa kiting, memberikan sustainability, durability ke arah teman-teman ya. Kita lihat karena Brick Grid mereka sulit banget mencari team fight yang efektif. Mungkin kalian lihat, gila banananya aja bisa berani menahan damage dari Granger. Berarti untuk saat ini meskipun dari segi ekonomi 2000, sebenarnya Brick Grid harus mencari momentumnya sekarang sebelum terlalu ketinggalan dari segi ekonomi. Oh, tapi lihat dari enggak kayak ini enggak masih mencoba untuk masuk ke arah depan sana. Taka menjadi target operasi tapi masih bisa mundur jadi jemput oleh Matildanya dan Mountain Shocker dikeluarkan memberikan informasi dan lagi teman-teman dari Brick Grid mundur ternyata. Dan lihat pergerakan dilakukan oleh anak-anak di sana. Mereka coba untuk sabar mengambil beberapa objektif terlebih dahulu dan membiarkan dari Kaguranya Warlord diam di situ menunggu nanti 10 detik bakal ada buff orange yang akan diambil oleh anak-anak Brick Grid kalau mereka menuju ke arah sana. Lihat aja Granger udah menuju sana tapi ternyata Kaguranya memilih untuk mundur dan membantu untuk clearing minion di arah tengah dulu. Kayak dia nggak mau terlalu ngambil resiko deh, karena dia udah 2 kali tershutdown juga kan tanpa bisa untuk mendapatkan point kill untuk teman-teman dari RQ Sena gitu loh. Kayak dia lebih takut kalau misalnya position dia ke reveal, dia bakal coba untuk di pick off karena seperti yang aku bilang single target hero-nya terlalu banyak dan itu bisa nambah-nambahin stack seorang Cecilion. Kalau menurut aku sekarang Brick Grid itu harus dikasih pressure dari RQ Sena dengan sisi free lane. Jangan dikasih nafas karena next bakal ada Lord yang datang di dalam Land of Dawn. Yep. Jangan kasih Cecilion untuk dapetin clear wave, nambah stuck, nambah sakit, bikin mereka pusing, mereka kesulitan, terpaksa untuk keluar pancing team fight dan itu bakal jadi keuntungan yang besar banget buat teman-teman dari RRQ sana. Setuju sih Ci, setuju banget. Dan itu sebagai alternatif juga untuk RRQ Sena untuk ambil ke arah Lord ya. Bahkan dari segi minion ya wave-nya itu lebih berjalan ke arah RRQ Sena. Bahkan kalau kita lihat sudah mulai Lord-nya dipancing-pancing, udah 2 bar hilang, maksimum charge dikeluarkan. Nicholas kali ini harus melakukan regen terlebih dahulu. Dan teman-teman dari Brick Grid sepertinya terpancing untuk mendapatkan 1 Lord yang berharga kali ini. Dari Gaga udah ke depan, lihat Kagura harus hilang di tangan seorang Granger. Bahkan dari Gengga masih di garis depan menculik ke arah Fishbok dan Fishbok apa yang akan kamu lakukan? Karena Demonic Force sudah dikeluarkan dan tidak ada lagi healer yang luar biasa karena STS-nya sudah bisa ditumbangkan oleh anak-anak Brick Grid kali. Dan Lord kali ini dikuasai dan dimonopoli oleh Brick Grid. Wow. Sebenarnya targetingnya sih, balik lagi targeting yang dilakukan sama Brick Grid-nya bagus banget ya gue nih ya, kalau kita lihat ya dari replaynya juga. Wah, ini Warlord-nya ter-take down begitu saja, bisa dibilang solo kill. Salah sedikit misplay, terlalu bernafsu dan itu udah abis itu teman-teman RRQ mundur. Dan bahkan teman-teman dari Brick Grid dapetin Lord dan dapat 1 korban lagi. Dan itu yang menjadi poin penting di mana RRQ Sena sekarang mereka yang ngedefend. Brick Grid berhasil mampu mengembalikan keadaan Granger, langsung OTW Malefic Roar dan bahkan udah jadi extra penetration. Udah selesai, jadi mau bermain secara turretnya udah oke banget ya dengan ada Endless Battle, Blade of Despair, Hunter Strike dan juga Malefic Roar. Dan dia juga respect banget sama damage yang bakal dikasih sama RRQ sana, especially dari Kimi dan juga dari Kagura. Makanya langsung ada Athena Shield juga. Ini Lordnya kalau memang masih bisa untuk di-clear dan mereka masih bisa mempertahankan base turret dari sisi RRQ sana sendiri. Sakit banget, mohon maaf lahir dan batin ya. Untung masih ada Blessing of the Moon Goddess dari seorang Estes, jadi masih bisa untuk ditahan terlebih dahulu. Ini kalau misalnya Estes sampai keculik lagi, it's gonna be a very good thing buat teman-teman dari Brick Grid sih. Karena yang artinya kalau Gio tuh keren banget. Capek. Civella udah ngerti gitu loh. Capek apa yang kita lihat. Gue lagi coba untuk menerka bahasa Inggris gitu loh, yang artinya apa itu kalau SSC sampai terpick off. Malah Gio keren banget ya. Tapi emang Civella jauh lebih keren tentunya. Dan RRQ Sena kali ini seperti dalam tekanan Civella. Dan tadi gue menyambung apa yang Civella bilang juga, kalau misalnya STC sampai terpick off ya, ini mereka udah nggak punya lagi hero yang bakal mengisi darah mereka lagi, terutama dari Red Triple yang berada sebagai striker utama dari RRQ Sena. Dan kalau misalnya itu terjadi, ini bakal menjadi keuntungan besar bagi Brick Grid sebenarnya. Sebenarnya ya Gio ya. Nah, kayaknya striker utama RRQ Sena memasuki menit 17 udah ke arah Kiminya.
Kimi ya. Udah ke arah Kiminya dengan item-itemnya. Jadi bukan berarti Yisun Shinya tidak memberikan damage, cuman yang diharapkan lebih, yang harusnya lebih dijagain itu dari seorang Kiminya. Kita lihat saja. Oke, tapi dengan sepertinya kayak anak-anak dari Brigade juga udah bikin kayak Radiant Armor untuk mencegah dari damage yang diberikan oleh Taka. Tapi ya, kita bakal menyaksikan juga nih, karena 25 detik lagi Lord yang berikutnya akan segera muncul, Lord yang keempat. Bahkan dari menit 17 aja yang sudah berjalan, Lordnya udah 4 kali muncul. Jadi bener-bener mereka perseteruannya nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai, nggak mau ngalah. Dan kalau dari setup yang dilakukan, menurut gua pergerakan dari Arkesena udah standby banget mau ngambil ke arah Lord. Iya, sebenarnya mereka pengen mau gerak ke arah sana, tapi ingat ya 3 wave-nya tuh udah cross river, yang berarti di sini bakal agak sedikit struggling buat teman-teman dari Arkesena. Sedangkan Brigade dalam upper hand dari masalah sisi wave-nya, karena kalau mereka membiarkan hal tersebut, ada satu kiri yang bisa melakukan split terus bakal cukup berbahaya. Mungkin mereka bisa bermain dari jarak jauh, apalagi dengan ada Mountain Shocker yang bisa menjadi informasi cukup penting untuk teman-teman dari Arkesena. Tapi lihat di sisi samping kali ini, mulai diopen, dipaksa untuk mundur, ini mereka harus reset sih. Kalau mereka nggak ada yang ke pick off sama sekali, tapi mereka memaksakan team fight, menurut aku bakal agak sedikit kurang dari sisi Brigade. Walaupun agak sedikit upper hand ya buat Arkesena ya kalau kita lihat ya. Tapi lihat Banana Udah ada second kali dikeluarkan oleh Nicholas ke arah seorang Banana, di reset lagi, tapi lihat dari Grangernya menjadi korban pertama. Bahkan flicker ke arah depan dari seorang Rico. Finsmoke mencoba ke arah belakang, tapi lihat dari Red Triple begitu free hitnya, tapi gak ada yang bantu dia kali ini. Dan akhirnya Pak itu juga harus tumbang. Demoni Force kali mengacak-acak formasi dari anak-anak Arkesena. Takari flicker masih bisa mundur. Red Triple Abu akan hilang kali ini, dan 2 jungler, 2 striker utama dari Brigade dan juga Arkesena harus hilang. Dan mereka kali ini mengurungkan niatnya untuk mendapatkan Lord yang keempat. Iya, Lord keempat gak ada yang bisa dapetin. Walaupun mereka ada 3 hero dan juga 2 hero, gak ada hero yang cukup untuk mendapatkan ke arah Lord, untuk bener-bener mastiin dapetin ke arah sana. Tapi war yang terjadi itu bener-bener agak sedikit berantakan ya kalau kita lihat ini ya. Sangat berantakan, dimana teman-teman Brigade sempat dikira susah ya. Karena apa? Yisun Shin dan juga Kiminya sangat-sangat free hit. Tetapi setelah mereka berhasil menumbangkan seorang Banana di belakang, itu nah kita langsung replay-nya aja. Di sini Red Triple dan juga seorang Taka sangat-sangat bagus. Dia free hit dan bahkan Kaguranya dapetin 1. Cuman setelah Banananya di take down, diurus, itu dibalikin lagi sama teman-teman Brigade, di mana malah Red Triple-nya menjadi target dan Red Triple terlalu sedikit out of position. Langsung dari teman-teman dari Brigade mengembalikan sedikit keadaan, yang berarti mereka mendapatkan kompensasi dari takedown-nya seorang tadi yang dibunuh Warlord. Iya. Sebenarnya one shot banget sih tadi pilihan yang enggak tadi. Lihat dari atas saking ngegedukar kalau di Nicholas karena seorang Warlord, membuat anak-anak dari Arkesena mau tidak suka harus mundur dulu karena belum ada Banana ikut join team fight, nggak ada crowd control tentunya, dan ini bakal bahaya banget kalau misalnya enggak masuk lagi ke dalam tubuh Red Triple dan akhirnya membuat Red Triple harus tumbang. Iya, sebenarnya tadi kalau kita ngeliat juga ada satu movement yang menurut aku agak kurang wise dari Red Triple ketika dia melakukan pergerakan ke arah ambush mendekati ke arah gold buff. Instead of mundur ke arah river yang teman-temannya ada di sana sebenarnya. Betul. Itu movement yang ngebuat teman-teman dari Arkesena, oh, kita jadi kalah war. Yang sebenarnya kalau misalnya Red Triple mundur ke arah sana, Red Triple kemungkinan besar akan selamat. Karena teman-teman dari Brigade yang lainnya nggak akan bisa nge-follow up dan bahkan nge-punish karena seorang Brigade sendiri. Tapi ya sekali ini Lord masih mencoba untuk diinisiasi oleh teman-teman dari Brigade. Sedangkan kalau kita lihat Arkesena kali ini masih mencoba untuk mencari posisi, tapi lagi-lagi ada yang terculik. Bahkan Immortality sudah pecah. Apa yang bakal terjadi? Demonic Force kali depan. Tapi kali ini Demonic Force yang mencoba ke arah seorang Finsmoke, dan damage dari seorang Drake kali ini mencar kemana-mana dan belum bisa mendapatkan 1 poin kill lagi. Tapi lihat pembalasan dari Taka, mencoba untuk memberikan damage ke arah depan sana, tapi dari bantuan Radiant Armor tentunya damage-nya mulai berkurang, dan Banana di garis depan mencoba untuk memberikan lagi perlawanan. Bahkan 1 knockout strike-nya hampir saja menumbangkan 1 pemain dari Brigade, dan ini membuka space yang cukup lebar bagi anak-anak Arkesena untuk mendapatkan Lord yang keempat. Menurut aku sekarang Insansin udah gak boleh dikasih purple buff sih, berikan ke Kimi. Iya, All hail setuju. Kimi sih. Oh, tapi lihat lagi di sisi Lord kali ini bakal coba untuk di-fight, dan ternyata SS sudah hilang. Bahkan kali ini bakal disamperin ke depan dengan ada split screen, tapi double kill berhasil didapatin dengan ada dia Rhapsody dari seorang Granger. 2 hilang dan Lord masih terbuka dengan sangat lebar. Wow.
Wow, Brigrid kali ini benar-benar perkasa banget. Mereka memenangkan team fight, bahkan double kill yang dilakukan oleh Granger dan membuka space, ruang dan waktu mendapatkan Lord yang keempat. Lordnya sudah enhance tentunya, Lord yang bakal ngamuk ke arah inhibitor turret, dan ini menjadi ancaman yang cukup besar bagi anak-anak Arakisena sambil menunggu untuk Finsmoke dan juga Warlord muncul di Land of Dawn lagi. Oke, jadi main ke arah high ground lagi buat teman-teman dari sisinya RRQ Sena. Tapi kalau kita lihat dari replay, Gani? Ini kalau ngeliat dari replay, teman-teman dari RRQ kurang siap kayaknya tim fight, di mana mereka masih out of position sedikit dan bisa dimaksimalkan oleh Brigrid. Mereka ngelihat suatu celah, kayak ini mereka out of position nih, langsung di commit, dan benar, dua member dari RRQ harus hilang, dan bahkan ujung-ujungnya apa? Outcome-nya apa? Mereka dapetin Lord yang udah maksimal. Yes. Kita lihat mampukah RRQ Sena mendefend push offense dari teman-teman Brigrid. Sementara kalau ngeliat dari item ini Immortal sudah jadi juga. Betul. Cuman ya udah full, kayak Matildanya juga bahkan OTW Immortal lagi nih setelah Bahkan dari tukar-tukar seorang item. Kimi sudah tidak memiliki sepatu, langsung ke arah Winter kali ini. Jadi bakal kasih damage yang besar banget dari seorang Kimi. Tapi lihat di arah depan kali ini masih ada pas-pas diarahin ke arah depan. Enggak, kali ini masih mencoba untuk enggak mati. Tapi ada Circling Eagle ke arah depan, akankah jadi punishment ke arah seorang Nicholas? Tapi Warlord berhasil di shuttle. Tapi di sisi lain Mega Kill, masih ada Demonic Force ke arah depan, dan base-nya agak sedikit terekspos sepertinya akan diselesaikan oleh Brigrid dengan sangat baik kali ini dengan Lord keempatnya. Surprise, Brigrid kali ini memenangkan pertandingan kita di match pertama berhadapan dengan